Chapter 1066 dengan judul Cerita dari Pulau Ohara. Sampul bab kali ini kita diperlihatkan markas besar Jerma Double Six. Kita berada di rombongan Robin. Franky bertanya pada Saka apakah yang dikatakan soal teknologi saat ini ada sejak dulu. Saka menjawabnya itu hanya teori. Di dunia arkeologi, pernah ada seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tentang kejadian itu. Kemudian dia menemukan sebuah mesin yang sesuai dengan teorinya. Lalu Robin mengatakan apakah mesin itu dibuat 100 tahun era kekosongan. Robin saat itu dia mengingatkan tentang kampung halamannya di Ohara di mana karena Buster Call dari pemerintah dunia Pulau Ohara telah lenyap. Kemudian Vegapunk berkata, itu memang menyakitkan untuk diingat. Kampung halamanmu Ohara dilenyapkan oleh pemerintah dunia dengan Buster Call. Itu meyakinkan bahwa mereka sadar dengan keberadaan sebuah kerajaan tersebut di Ohara. 100 tahun di era itu adalah peradaban maju yang pernah ada. Sejarah perang antara satu kerajaan kuno melawan 20 kerajaan. Dan itu dimenangkan oleh 20 kerajaan tersebut. Lalu 20 kerajaan itu akhirnya mendirikan pemerintah dunia atau menciptakan dunia sekarang ini. Dan agar tidak mengetahui tentang kerajaan itu, mereka melenyapkan atau menghapus sejarah itu. Tapi itu hanyalah jawaban sementara mengenai kebenaran sejarah itu. Jadi sejarah berdirinya pemerintah dunia yang sekarang adalah 20 kerajaan yang bersatu untuk mengalahkan kerajaan kuno tersebut. Seketika, Usopp, Nami, Franky terkejut mendengar sejarah itu. Lalu Saka bertanya kepada Robin bagaimana tentang pendapat dia mengenai Ohara. Apakah dia menerimanya dan pemerintah dunia menganggapnya sebagai fakta? Robin menjawab, para peneliti masih terus meneliti bahan-bahan berharga hingga menemukan jawabannya. Apakah pemerintah tahu soal itu? Robin bertanya kepada Saka kenapa dirinya mengetahui tentang kerajaan itu. Kemudian Saka menceritakan semuanya. Saka berkata, kehendak Ohara masih hidup. Pada saat itu, hari yang normal, Ohara adalah sebuah pulau yang banyak pengetahuan terbaik di dunia. Tapi Ohara lenyap begitu saja hanya menyisakan satu gadis. Itu karena sekelompok ilmuwan jahat yang mencoba menggulingkan pemerintah dunia. Beberapa hari kemudian aku pergi ke tempat itu benar-benar berubah menjadi ladang yang terbakar habis. Dan Dr. Clover dinyatakan mati. Dia terobsesi dengan era 100 tahun kekosongan sehingga dia berpetualangan mencari literatur di seluruh dunia sehingga Dr. Clover adalah seorang arkeologi terkenal dunia. Dan dia ditangkap oleh Angkatan Laut 10 kali. Tak lama kemudian para cendekiawan terkesan dengannya dan berkumpul di Ohara. Itu sebabnya tragedi yang telah terjadi karena pengetahuan itu. Sebuah danau di tengah-tengah pulau, sejumlah besar literatur atau buku-buku pengetahuan ditenggelamkan. Itu artinya, para cendekiawan melindungi properti yang harus ditinggalkan untuk masa depan. Itu artinya, Ohara menang. Kemudian Robin mengingat di saat dia berpisah dengan ibunya, Robin mulai meneteskan air matanya. Lalu kita flashback 22 tahun yang lalu setelah terjadi Buster Call beberapa bulan yang lalu. Terlihat seseorang dengan kepala yang menonjol ke atas, dia adalah Vegapunk yang asli. Dia melihat 3 orang raksasa sedang mengambil buku-buku itu di danau. Tiba-tiba ada seseorang yang manggil Vegapunk, dia berkata, lama tak bertemu Vegapunk dengan kepala yang menonjol biasanya. Di saat itu Vegapunk berusia 43 tahun dengan kepala yang menonjol. Dan sosok yang menyapanya adalah Monkey D. Dragon. Saat itu, dia masih berusia 33 tahun dengan tampang yang badas. Vegapunk menggunakan orang-orang dari Elbaf untuk mengambil buku-buku yang tenggelam. Dragon tidak menerima dengan kejadian ini dan Vegapunk bersyukur karena pengetahuan atau buku-buku dari cendekiawan Ohara terselamatkan. Bahkan pemerintah tidak ada yang mengetahui hal ini. Lalu Dragon mengatakan dia akan membuat sebuah tentara yang kuat. Kita kembali ke masa sekarang. Saka mengatakan dalam tahun itu, Vegapunk mengatakan Dragon mendirikan pasukan revolusioner seperti Ivankov dan Kuma bergabung dengan Dragon, tentara yang mengguncangkan dunia.
Nami dan lainnya kagum dengan ayah Luffy. Saka melanjutkan perkataannya, aku tidak bisa membiarkan pemerintah dunia menemukan diriku. Karena penasaran, aku diam-diam pergi ke Elbap untuk membaca semua buku-buku itu. Dalam kata lain, semua ilmu yang ada di Ohara atau misteri dunia ada di kepalaku dalam penelitian lebih lanjut. Lalu Robin bertanya, nama raksasa itu adalah Deisol bukan? Saka menjawab, iya. Seketika Robin meneteskan air matanya lagi sambil tersenyum. Kemudian Saka mengatakan kepada Robin dan lainnya, aku akan memberitahu kalian sesuatu. Lalu kita pindah ke tempat rombongan Luffy di mana mereka berempat menemukan robot kuno yang berukuran besar. Luffy mencoba untuk memanggil robot itu. Chopper dengan rasa takut mengatakan pada Luffy bagaimana jika dia bergerak. Tak lama kemudian secara mengejutkan robot itu menjawab Luffy seketika Luffy memasang wajah terkejut. Ternyata ada orang tua yang terjepit di robot kuno itu. Dia meminta bantuan untuk keluar. Luffy dengan cepat membantu orang tua itu. Setelah berhasil keluar, orang tua itu berterima kasih kepada Luffy. Dia berkata, terima kasih Putra Dragon, senang bertemu denganmu. Luffy terkejut karena dia tahu tentang dirinya. Lalu orang tua itu menyapa Bonnie, dia mengatakan kau sudah dewasa rupanya Bonnie. Kemudian dia melayang dengan sepatunya. Luffy lagi-lagi memasang wajah yang terkejut. Orang tua bisa melayang. Orang tua itu memberitahu kepada Luffy soal sepatu yang pakai untuk menekan tombol yang ada di bawah sepatu itu. Mereka bertiga, Luffy, Chopper, dan orang tua itu sama-sama menekan tombol sehingga mereka bisa melayang. Dan di akhir bab, sosok orang tua itu adalah Dr. Vegapunk yang asli. Jadi dia adalah sosok Vegapunk yang asli. Oke teman-teman, dengan begini sejarah berdirinya pemerintah dunia adalah bersatunya 20 kerajaan untuk menaklukkan kerajaan kuno. Saking kuatnya, jadi kerajaan kuno yang memiliki teknologi canggih pada saat itu, seperti sekarang, sangat sulit ditaklukkan dan itulah kejadian di 100 tahun era kekosongan. 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia menghapus sejarah tersebut sehingga tidak ada yang tahu soal itu. Dari chapter ini, awal mula didirikan pasukan revolusioner oleh Dragon. Dan mengenai misteri-misteri dunia, semuanya ada di kepala Vegapunk. Karena dia membaca buku-buku dari Ohara yang diselamatkan. Itulah kenapa Vegapunk saat ini diincar pemerintah dunia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu reviewnya. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Dan sampai jumpa.